Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Liasan Abdullah Hamid dengan NPM 21407011102. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari kerja saya dalam mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan apa yang sudah saya kerjakan. Baik, di sini saya mengambil tema ternak ruminansia, yaitu kambing perah. Dan judul yang saya buat di sini adalah performa produksi susu kambing sapera yang diberi hidroponik fooder jagung sebagai substitusi pakan. Kalau kita kutip bersama bahwasanya salah satu faktor yang menentukan keberlanjutan ternak perah atau kambing perah yang berada di Indonesia ini adalah pakan dengan harga yang murah dan juga nutrisi yang cukup. Kurangnya ketersediaan dan juga fluktuasi dalam jumlah dan kualitas sumber pakan yang terjadi sepanjang tahun akan berpengaruh pada produktivitas ternak dan juga kualitas, sehingga nantinya keuntungan pun akan berpengaruh pada si peternak. Nah, aktivitas yang cocok atau penyelesaian masalah dari menurunnya kualitas susu ya, dikarenakan pakan ini adalah dengan bagaimana kita membuat suatu alternatif yang bisa digunakan untuk menunjang kekurangan pakan dan juga menjaga kualitas susu. Pada kali ini saya berpikir untuk membuat hidroponik fooder, di mana pada penelitian yang akan saya teliti adalah meneliti bagaimana performa produksi. Jadi bagaimana produksi dari susu tersebut dan juga kualitas susu tersebut. Namun di sini saya lebih condong kepada kualitas dari susu tersebut. Baik, kalau kita ketahui bersama juga bahwasanya kambing sapera termasuk kambing yang mampu memproduksi susu paling banyak di antara kambing-kambing yang lain. Ya. Jadi kambing ini, sapera ini memiliki keunggulan yang cukup signifikan dari produksi susunya. Namun bisa kita lihat atau kita ketahui bersama, apakah susu yang diproduksi itu juga memiliki kualitas yang bagus. Tentunya kualitas yang bagus itu juga berpengaruh ya, pengaruhnya itu juga dari pakan yang diberikan. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Jadi kambing sapera itu memiliki kandungan protein 3,22%, kemudian memiliki kandungan laktosa 4,75% dan juga kandungan lemak sebesar 5,9%. Di sini bisa dikatakan bahwasanya kualitas susu kambing itu lebih tinggi daripada susu yang lainnya. Kemudian tujuan saya melaksanakan penelitian ini yang pertama adalah mengetahui alternatif pakan yang murah namun masih banyak akan kandungan nutrisi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kandungan lemak dan protein dari susu kambing sapera yang sudah disuplementasi menggunakan suplementasi dengan pakan hidroponik fooder, yaitu yang dipakai adalah hidroponik fooder jagung.
Kemudian tinjauan pustaka, kalau kita ketahui pakan adalah pakan yang berkualitas adalah salah satu faktor yang menunjang produksi susu pada kambing perah, di mana ransum yang berkualitas itu tergantung pada komposisi ransum tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kambing sapera. Kalau kita berbicara dengan kambing sapera, tentu ya, sudah saya sebutkan di awal tadi bahwasanya kambing ini termasuk kambing penghasil susu terbanyak di antara kambing-kambing yang lain. Ya. Dan juga dari karakteristiknya, kambing sapera ini mudah ditebak, ini sapera, tidak. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hidroponik. Hidroponik fooder atau hidroponik fooder jagung adalah suatu istilah yang digunakan untuk bercocok tanam ya, tanpa menggunakan tanah. Jadi perantaranya adalah air. Kemudian susu kambing, kalau kita berbicara susu kambing, susu dari kambing tersebut secara umum itu memang bagus dari kandungannya dibandingkan susu sapi, itu lebih bagus. Namun ya, perlu kita ketahui bersama, kualitas bagus tersebut itu dilihat dari pemberian pakan yang diberikan. Kemudian selanjutnya adalah kadar lemak. Nah, kadar lemak ini salah satu indikator bahwasanya susu itu berkualitas bagus adalah tingginya kadar lemak di dalamnya. Nah, kadar lemak susu dipengaruhi asam asetat yang berasal dari serat kasar pakan hijauan. Kemudian kadar protein. Pada awal laktasi ya, ternak dengan protein susu yang tinggi ya. Nah, pada awal laktasi itu ternak memiliki atau kandungan atau produksi susunya memiliki kandungan protein yang tinggi. Kemudian akan turun lagi ya, menurun dengan cepat pada 2 sampai 3 bulan laktasi, dan selanjutnya akan naik kembali. Itu untuk kandungan proteinnya. Kemudian untuk materi dan metode, yaitu bahan-bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah ada kambing, dan juga nanti ada rumput odot, ada hidroponik jagung, dan juga ada konsentrat serta air. Kemudian alat-alat yang digunakan memiliki kandang laktasi, kemudian ember plastik, peralatan perah, gelas ukur, penyaringan susu, dan honeycomb, juga lab bersih. Jadi kami melakukan 4 ulangan. Yang pertama itu adalah 100% konsentrat. Yang kedua adalah, yang pertama adalah 100 banding 0 ya, materinya adalah konsentratnya 100, hidroponiknya 0. Kemudian yang P2, perlakuan 2 itu adalah 60 konsentrat, 40 hidroponik udar jagung. Kemudian P3 itu adalah 75% itu konsentrat, yang 25% ini justru nanti akan hidroponik jagung. Yang terakhir adalah 100% hidroponik jagung. Dan perubahan yang diamati adalah produksi dari susu tersebut. Kemudian yang kedua adalah kualitas atau kandungan kimia yang ada di dalam susu tersebut. Tentunya lebih condong kepada kandungan protein dan juga lemak yang ada dalam susu tersebut. Itu aja yang bisa